Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 4, akan membahas tentang topik 1 demonstrasi kontekstual untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya sebutkan dulu untuk anggota kelompok kami, yaitu ada Bima Sadana, Hajiatul Andriana, Indah Nur Ramadina, Indah Septi Permatasari, Intan Arumsari, serta Casey Ayu Wulandari. Pembahasan kita kali ini ada 3, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua contoh keragaman anak di kelas, yang ketiga teori pendukung. Langsung saja untuk pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu, atau bisa dikatakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya, yaitu menurut TOMS tahun 2011. Selanjutnya ada manfaat. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan manfaat bagi seluruh siswa dalam kelas. Dengan adanya pengajaran yang berfokus pada kebutuhan individual siswa, dapat meningkatkan prestasi siswa secara keseluruhan. Kemudian ada peran guru. Guru dapat menggunakan berbagai metode, strategi, dan materi pembelajaran yang berbeda, serta memberikan penyesuaian atau dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Hal ini dapat melibatkan penyusunan kelompok kerja berdasarkan kemampuan siswa, pilihan tugas yang berbeda, penyesuaian level kesulitan, atau penggunaan bahan dan sumber daya yang beragam. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Selanjutnya yang terakhir ada yang keempat, yaitu peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Keragaman anak di kelas. Yang pertama, perbedaan gaya belajar. Anak-anak dapat memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan. Anak-anak mungkin memiliki tingkat kemampuan yang beragam dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, perbedaan minat. Anak-anak memiliki minat yang beragam, termasuk hobi, topik favorit, dan bakat khusus. Yang keempat, perbedaan latar belakang budaya. Di kelas yang beragam budaya, siswa mungkin berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, keberagaman kebutuhan khusus. Beberapa siswa mungkin memiliki kebutuhan pendidikan khusus, seperti siswa dengan disabilitas fisik atau kebutuhan belajar khusus. Yang keenam, perbedaan gaya belajar sosial. Beberapa siswa mungkin lebih suka belajar secara mandiri, sementara yang lain lebih suka bekerja dalam kelompok. Yang tujuh, perbedaan kemajuan kognitif. Anak-anak tumbuh dan berkembang pada tingkat yang berbeda. Jadi, perbedaan dalam perkembangan kognitif harus diperhitungkan dalam desain pembelajaran. Teori pendukung. Yang pertama, menurut teori sistem ekologi, Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Yang kedua, teori Zone of Proximal Development. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas berdasarkan tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial peserta didik. 3. Menurut teori multiple intelligence. A. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa.
B. Kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. C. Kecerdasan sosial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. D. Kecerdasan kinestetik jasmani. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. E. Kecerdasan musikal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Lebih dari itu, mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. F. Kecerdasan intrapersonal. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir ada G. Kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Teori pendukung yang keempat, menurut teori learning modalities, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di kelas yang menyesuaikan dengan learning modalities atau modalitas dalam belajar yang dimiliki oleh peserta didik seperti visual, auditory, dan kinestetik. Thank you. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kritik dan saran, silahkan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.